Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir yassir tahwahdina warib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Kepada Bapak Ketua Perjuangan Wahidiyah Kecamatan Tikarasa yang kami hormati, Bapak Ibu Khotimul Wahidiyah tingkat kecamatan serta imam-imam jamaah yang kami hormati, hadirin wal hadirat, remaja serta kanak-kanakku yang berbahagia. Untuk mempersingkat waktu dalam rangka memanjatkan rasa puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya keharibaan beliau sahibu syafa'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta salam ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan yang tulus keharibaan beliau Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Kami makmum kepada saudara protokol. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi bagian dari beliau Mbah Yai Abdul Majid Ma'ruf qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, yaitu melaksanakan mujahadah syahriyah. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini benar-benar diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadi sebab yang kuat umat dan masyarakat berbondong-bondong untuk fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum itu mari kita tautkan hati kita tautkan qalbi kita, jiwa kita keharibaan beliau Ghawthu hadzal zaman radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini senantiasa dalam janggungan beliau, dalam tarbiyah beliau min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, pada malam hari ini kita patut bersyukur kita berada di bulan Syawal. Artinya adalah bulan untuk peningkatan di dalam segala bidang, dan yang paling utama adalah peningkatan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai waktu-waktu yang diberikan Allah kepada kita hanya berlalu begitu saja tanpa makna. Mbah Yai telah mengajak kita, telah memperjuangkan kita dengan melalui doa dan dengan melalui doa sholawat wahidiyah. Sementara kita tidak punya modal apa-apa di dalam mengamalkan sholawatul wahidiyah. Oleh Mbah Yai kita telah diperjuangkan, oleh Mbah Yai kita telah dibimbing untuk menjadi Abdullah, untuk menjadi hamba Allah yang hakiki. Kita sejenak menengok ke belakang tentang diri kita. Dulu sebelum kita mengenal sholawatul wahidiyah, yang kita laksanakan senantiasa terus lin nafsi bin nafsi, menghamba kepada nafsu kita. Walaupun lahiriah kita menghadap Allah, walaupun lahiriah kita memakai gamis, memakai jubah dan lain sebagainya, tetapi sesungguhnya sebelum kita mengenal wahidiyah, kita masih menghamba diri, menghamba dengan nafsu diri kita sendiri. Maka tahadus bin nikmah kita oleh Mbah Yai telah diperjuangkan, diangkat untuk menjadi hamba Allah, sebagaimana Allah memberikan penjelasan di dalam Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali bangsa jin dan manusia itu tadi hanya beribadah kepadaku, firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, kita bayangkan dulu sebelum kita mengenal wahidiyah, kita senantiasa menuruti hawa nafsu kita, senantiasa mencurahkan pikiran tenaga kita kepada nafsu kita, sehingga kita lupa untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seharusnya menyadari dan kita rasakan saat ini, harus betul-betul dirasakan rasa syukur kita. Sudahkah rasa syukur itu kita laksanakan? Sudahkah rasa syukur itu kita sampaikan kepada Allah dan kepada beliau Mbah Yai yang menjadi sebab perantaraan nikmat Allah datang kepada kita hadirin? Maka nikmat-nikmat Allah inilah yang harus kita syukuri. Kemudian kita perjuangkan terutama untuk diri kita, keluarga kita, dan umat masyarakat kita, untuk bersama-sama kita ajak untuk kembali kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillahirabbil alamin, kita di dalam perjuangan wahidiyah tadi, sebagaimana Allah mendawuhkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka sungguh akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki yang tanpa diperhitungkan. Artinya alhamdulillah kita ini telah diperjuangkan oleh Mbah Yai. Sejauh itu, sudahkah iman itu benar-benar ada di dalam hati kita? Sudahkah iman itu benar-benar murni karena Allah? Atau masih terkontaminasi dengan ananiah kita, dengan nafsu-nafsu kita? Kalau janji Allah itu pasti, innallaha la yukhliful mi'ad. Barang siapa yang benar-benar beriman, sadar iman billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan suatu jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin saat ini kita masih dalam ujian-ujian yang mungkin kita kurang begitu suka terhadap ujian Allah, barangkali kita bisa berkaca. Barangkali iman kita masih terkontaminasi dengan nafsu kita, dengan ananiah kita. Kita tidak merasa karena butanya mata hati kita, karena kotoran hati kita, sehingga sesungguhnya kita ini jauh dengan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai telah mengajak kita memperjuangkan kita melalui bimbingan-bimbingan beliau. Lillah billah li rasul bi rasul lil qos bil qos. Kita dibimbing untuk mujahadah yaumiyah. Kita dibimbing untuk mujahadah usbuiyah, mujahadah syariah, dan mujahadah yang lain. Mbah Yai mengajak kita agar kita ini enggak jauh dengan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai tidak ridho kalau santri-santri beliau jauh dengan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mbah Yai, Kanjeng Romo Kiai, Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu tidak ridho kalau santri-santri beliau, kalau penderek-penderek beliau jauh dengan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bukti rauf rahimnya beliau kepada kita. Beliau tidak mau melepaskan kita hadirin. Saat kita dalam keadaan gelonjong, karena kita karena kita malas untuk bermujahadah, Mbah Yai masih menunggu, Kanjeng Romo masih menunggu kita. Mana pengamal wahidiyah yang sudah lama tidak bermujahadah? Mana personel-personel wahidiyah yang sudah lama tidak berjuang? Masih dicari oleh beliau hadirin wal hadirat. Sejauh itu sudahkah kita merasa diawasi oleh beliau? Sejauh itu sudahkah kita senantiasa diawasi beliau, dibimbing beliau? Jika belum, artinya hati kita belum bersambung dengan beliau, sehingga pantas semakin hari kita semakin jauh dengan Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah ini tidak bisa secara personal, harus melalui beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah memberikan suatu sunatullahnya, bahwa Allah menurunkan para nabi dan para rasul sebelum beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dijadikan sebagai perantaraan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah untuk membimbing umat dan masyarakat untuk kembali kepada Allah, untuk beriman kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam.
Karena saat ini sudah tidak ada nabi lagi, maka Allah menggantikannya dengan para kekasih Allah yang posisinya menggantikan sebagai warasatul anbiya, beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membimbing secara rohani untuk taqarrub ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini mutlak harus kita sadari. Kita suka tidak suka, ini harus kita sadari bahwa kita ini secara tidak langsung, dan bahkan saat ini kita ini telah dibimbing oleh beliau Ghawthu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Segala apa, segala karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, ini adalah dilewatkan melalui Rasulullah. Karena beliau Rasulullah sudah tidak ada, maka dilewatkan naib Rasul, yaitu para sultanul auliya, yang istilah dalam perjuangan wahidiyah adalah Ghawthu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Jadi segala apa yang Allah berikan kepada kita, apa itu harta, apa itu ilmu, apa itu segala macam, ini adalah dilewatkan melalui beliau Ghawthu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Maka kita tidak boleh jauh-jauh dengan beliau Ghawthu hadaz zaman, harus mendekatkan kepada beliau Ghawthu hadaz zaman sebagai syarat untuk dekat dengan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, maka tentu kita harus menyadari bahwa keberadaan kita ini adalah berkat jasa-jasa beliau Ghawthu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Maka beliau Mbah Yai membimbing dengan ajarannya, dengan bimbingannya, dengan bilghos, merasa terbimbing dengan bimbingan rohani beliau Ghawthu hadaz zaman radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, mari di bulan Syawal ini kita berupaya untuk meningkat, terutama mujahadah kita, perjuangan kita. Selama ini mungkin kita tidur hati kita, selama ini mungkin kita kurang peduli terhadap diri kita, dan bahkan apalagi umat dan masyarakat. Masyarakat telah menanti kita, hadirin. Mbah Yai menuntun kita, mengajak kita untuk berjuang untuk umat dan masyarakat, agar hatinya hidup sadar billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita yang ditunjuk oleh beliau, kadang-kadang kita ingkar, kadang-kadang kita tidak melaksanakan dawuh-dawuh beliau, kita gelonjong. Umat masyarakat menanti perjuangan kita, hadirin. Kita telah diangkat untuk menjadi pejuang-pejuang kesadaran fafir ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi amanah yang beliau berikan kepada kita, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang kita menganggap sepele, bahkan kita merasa mujahadah kita merasa terbebani. Maka sungguh bahwa hati kita ini tertutup, hadirin. Maka tidak ada jalan lain kecuali kita hanya bertobat kepada Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak mujahadah-mujahadah yang telah dibimbingkan oleh Mbah Yai. Maka mari di dalam bulan Syawal ini kita terus berupaya semampu kita untuk meningkatkan mujahadah-mujahadah kita, untuk mengangkat keimanan seseorang. Ini butuh seorang guru pembimbing, karena kita ini manusia yang gelonjong, manusia yang banyak dosanya. Maka kita bertobat kepada Allah secara personal, ini bisa dikatakan belum Mbah hadirin. Jangankan diri kita, beliau Mbah Nabi Allah Adam alaihissalam ketika melakukan kesalahan satu kali, bertobat kepada Allah 200 tahun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, masih belum diampuni oleh Allah, hadirin. Ya Allah, aku telah bertobat kepada Engkau ya Allah 200 tahun ya Allah, kesalahan yang aku lakukan hanya satu kali ya Allah. Apa kekuranganku ya Allah? Apa kekuranganku ya Allah? Di annaka lam yusalli ala Muhammadin, sesungguhnya Adam, karena engkau belum bersolawat kepada beliau, kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu juga beliau Mbah Nabi Allah Adam alaihissalam ikraman wa ta'ziman kepada beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lima ghafarta li ya Allah. Ya Allah, dengan hak kedudukan kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Kemudian dijawab oleh Allah, inni qad ghafartu laka ya Adam, sesungguhnya aku telah mengampuni wahai Adam karena kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ud'uni bijahi sayyidina Muhammadin, maka berdoalah kepadaku
dengan hak kedudukan beliau Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita hadirin yang selama ini kita sulit sekali untuk ingat kepada Allah. Kita mujahadah kadang-kadang masih belum bisa menangis karena hati kita telah keras. Kerasnya hati kita bikasratiz dzunub, karena banyaknya dosa yang ada pada hati kita hadirin. Maka kita dibimbing oleh Mbah Yai agar tazkiyatun nafs dengan memperbanyak bertobat kepada Allah, yaitu dengan memperbanyak membaca sholawat kepada beliau baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula kita didekatkan oleh beliau Mbah Yai dengan seorang wausul hadaz zaman, seorang kekasih Allah yang tadi disampaikan untuk menuntun secara rohani sadar dekat dengan Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan jasa-jasa beliau wausul hadaz zaman radhiyallahu anhu banyak sekali. Namun banyak yang tidak bisa memahami jasa-jasa beliau karena jasa beliau itu bersifat rohani. Maka salah satu jalan untuk memahami keagungan beliau wausul hadaz zaman, salah satu jalan untuk memahami keagungan beliau baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada cara lain kecuali dengan ru'yah sholihah, dengan cara. Maka kita tidak heran kalau di dalam kita mengisi kuliah wahidiyah atau di acara-acara wahidiyah sediluk-diluk membacakan atau menceritakan pengalaman rohani, karena tidak ada jalan lain untuk memahami keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan, yaitu tadi dengan ru'yah sholihah. Begitupun dengan beliau wausul hadaz zaman, tidak ada cara lain untuk memahami keagungan beliau wausul hadaz zaman kecuali dengan untuk ru'yah sholihah. Maka ya, kita memakluminya. Mungkin banyak orang ya, di luaran dari kita, di luaran dari pengamal wahidiyah ini kadang-kadang suka mentertawakan beliau Kanjeng Rama qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu, mentertawakan beliau Kanjeng Rama Kiai Fikri, yang kadang-kadang karena belum memahaminya, sehingga kita juga harus memakluminya. Namun bagi kita, jika ingin memahami beliau, kita telah diberi ikhtiar oleh Mbah Yai, oleh beliau Kanjeng Rama Kiai, agar memperbanyak membaca Fatihah kepada beliau. Maka nanti Allah akan memberikan suatu pemahaman bagi kita tentang keagungan beliau wausul hadaz zaman radhiyallahu anhu. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, mari pada malam hari ini kita sowan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wausul hadaz zaman radhiyallahu anhu sebagai jalan taqarrub ila Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa kedudukan wausul hadaz zaman ini sangat penting bagi kita hadirin. Tadi sudah disampaikan bahwa segala karunia Allah yang diberikan kepada kita ini adalah dilewatkan kepada beliau wausul hadaz zaman radhiyallahu anhu. Ini ada salah satu sedikit cerita tentang pengalaman rohani yang dialami oleh saudara kita, pengamal kita dari daerah Rajik Mulia Residen. Ketika orang tersebut diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam serba kesulitan, dalam lilitan hutang dan kesulitan-kesulitan yang lain, terbenak di dalam hatinya untuk tidak mengamalkan sholawatul wahidiyah. Orang tadi sudah mengamal wahidiyah sudah kurang lebih 2 tahun, tetapi karena ujian-ujian yang Allah berikan kepada dia hampir putus asa, hampir lepas dari perjuangan wahidiyah. Kemudian malam hari itu juga dirawi oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu. Dirawi didatangi omahe, kowe aja khawatir, teruslah mengamalkan sholawatul wahidiyah. Nah, kamu tidak mengamalkan sholawatul wahidiyah, nanti kamu akan terlepas dari rombongan kami. Beliau dawuh seperti itu. Kemudian beliau Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu anhu, kalau kamu sudah meninggalkan perjuangan wahidiyah, maka semua yang kamu miliki akan diambil, akan saya ambil. Yang dilihatnya pada waktu itu yang dimil adalah kalender, kemudian kotak dana box, dan terbawa semua harta-hartanya oleh beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Fikri. Ini mengandung tarbiyah bagi kita. Jangan sampai kita lepas kepada beliau hadirin. Segala apa yang Allah berikan kepada kita ini adalah dilewatkan beliau hakikatnya. Namun kita selalu kita gelonjong, tidak melaksanakan bimbingan-bimbingan beliau. Mari pada malam hari ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makmum kepada beliau wausul hadaz zaman radhiyallahu anhu,
dengan makmum kepada beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Alif Fikri, pengasuh perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Gardukulu Al Munawwarah. Mari kita tata hati kita, lillah dan billah, li rasul bi rasul, kita terapkan dalam hati kita. Kita hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam arena ini, hadirin wal hadirat. Kita hadirkan Mbah Yai, kita hadirkan Kanjeng Rama Kiai Qaddasallahu sirrahu wa radhiyallahu anhu. Kita hadirkan kepada beliau Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Alif Fikri radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya beliau hadir dari tadi saat muqaddimah sholawatul wahidiyah. Hadirin, mari kita jaga adab kita. Mari Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah wa fiyudati wa andani. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah wa fiyudati wa andani. Allahumma ya wahid ya wajid ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi ma'lumatillah wa fiyudati wa andani. Mari hadirin kita bertobat kepada Allah. Kita masih belum bisa menangis, artinya hati kita sangat keras sekali karena banyaknya dosa yang ada di dalam hati kita. Allahumma kama anta sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqna fi jati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataqarraba wa la naskuna illa biha wa tarzuqna tamama ni'matika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adadana ahmadiyanka wa sahru kitabu birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalan ta'abat wa rubbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa inna radda kullu syakhsan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqadzalan ta'abat wa rubbini alaysa li ya sayyidi siwaka fa inna radda kullu syakhsan halika. Mari dasar hati kita penuh noda dan dosa ini, masih belum bisa juga menangis karena kita penuh dosa ini. Hadirin, mari kita ingat sedikit sejarah perjalanan Isra Mi'raj beliau baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau melakukan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu wa taala, beliau diajak oleh Nabi Malaikat Jibril alaihissalam. Ketika saat berjalan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar teriakan-teriakan dari neraka jahanam. Ya Allah, hadirin, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah aghithni, ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, hadirin, mendengar jeritan, siapa itu Jibril, siapa itu Jibril, ada di neraka jahanamnya itu Jibril. Akhirnya Malaikat Jibril alaihissalam masuk ke dalam neraka jahanam, mencari orang yang memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketemulah orang tersebut, kemudian dihaturkan kepada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, inilah umatmu ya Rasulullah. Ternyata sudah menjadi barang, sudah menjadi arang, hadirin. Kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disiram dengan segelas air. Saat itu juga
berubah menjadi manusia seutuhnya. Wahai Rasulullah, ini air apa? Tanya malaikat Jibril alaihissalam. Ini adalah air mata umatku ya Jibril. Orang ini pernah membaca salat kepadaku, menangis terhadap dosa-dosanya, sehingga dia membutuhkan saat ini juga aku berikan kepada dia lagi membutuhkan saat ini. Maka mari kita tangis, maka kita sowan kepada beliau Rasulullah SAW agar hati kita diberi nur ilahiyahnya Allah, nur syafaatnya Rasulullah SAW. Ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita belum bisa membayangkan Rasulullah. Mari kita bayangkan beliau Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Fikri hadir di hadapan kita. Ya ayyuhal Rasul sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati bil hadratil aliyah. Ya ayyuhal Rasul sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin bil hadratil aliyah. Ya ayyuhal Rasul sallallahu alaika rabbini bi'idnillah wanzur ilayya sayyidi binadra musilatin bil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habibullah salatuhu alaika ma'a salamihi dhalla ilati fi balati khudh yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habibullah salatuhu alaika ma'a salamihi dhalla ilati fi balati khudh yadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habibullah salatuhu alaika ma'a salamihi dhalla ilati fi balati khudh yadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'ul wal ali waj'alil anama musli'in bil wahid bi rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasrif tahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'ul wal ali waj'alil anama musli'in bil wahid bi rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasrif tahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'ul wal ali waj'alil anama musli'in bil wahidiyyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ghfir yasrif tahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta wa hadhihi al-baldah ya Allah wa fi hadhihi al-mujahadah ya Allah. Istighfar. Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وعوانه وسائر أولئك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى. بلغ جميع العالمين تنهي واجعل به نذرا بليغا. بلغ جميع العالمين لأن هذا واجعل به نذرا بليغا. بلغ جميع العالمين لأن هذا واجعل به نذرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله 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 فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Hadirin wal hadirat yang kami hormati, mari kita yakini yang seyakin-yakinnya bahwa permohonan kita pada malam hari ini benar-benar diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga melalui mujadah syari ini umat dan masyarakat tidak akan lama lagi berbondong-bondong untuk fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala khilaf mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغوث هذا الزمان رضي الله عن النظره والبركة والكرامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.